Kemudian belum lagi ada titik parkir yang tidak didaftar resmikan. Jadi dia belum terdaftar. Oke. Jadi belum masuk dalam data potensi dari PD Parkir maupun Bapemda. Tetapi tetap ada setoran. Iya. Nah itu kan tidak jelas larinya kemana. Kalau mereka ini bayar parkir Rp2.000 per hari, satu hari misalnya satu kali parkir saja, Rp2.000 kali 2 juta kendaraan, itu berapa? 4 miliar Pak per hari. Digitalisasi itu jalan, tetapi ada orang yang ditugasi untuk mengatur kendaraan. Supaya apa? Supaya tidak macet, supaya tidak semrawut. Orang yang disuruh atur kendaraan ini adalah jukir, supaya mereka tidak kehilangan pekerjaan. Tetapi perlakukanlah jukir ini sebagaimana mestinya, supaya mereka mau. Kalau kita gaji seadanya 1 juta, 2 juta, pasti tidak mau jukir karena pendapatan yang dia terima hari ini itu lebih besar daripada yang kamu gajikan. Parkir berkembang sebagai budaya informal yang melibatkan kelompok miskin kota dan mafia parkir. Ya. Saya sebut ada mafia parkir lah. Ini persoalan sebenarnya ada orang yang bukan merupakan kewenangannya mengurusi parkir, dia urusi parkir. Di Makassar, parkir bukan cuma soal kendaraan berhenti. Ia adalah soal ruang publik, nafkah rakyat kecil, dan juga uang daerah. Kita tahu bersama, saat ini Pemkot Makassar ingin menata parkir demi PAD dan juga ketertiban. Maka kemudian muncul pertanyaan penting. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan tersingkir? Di episode ini kita akan membahas parkir Makassar apa adanya dari seorang anggota DPRD Kota Makassar yang lahir di wilayah utara dan dari bawah berkarir dan selama ini bergaul dengan masyarakat kecil. Di meja kata Abangda telah hadir Basdir, anggota DPRD Kota Makassar, dan kita akan diskusikan, kita akan bedah soal dunia parkir di Makassar antara kebijakan, mafia, dan rakyat kecil di lapangan. Selamat datang di kata Abangda, Basdir. Alhamdulillah. Saya panggil apa nih? Bung Basdir atau Ustadz Basdir? Kalau Ustaz jangan dulu. Oh jangan ya. Ini gimana, kita mulai ya dari gambaran besar. Siap. Menurut Anda, apa akar persoalan utama carut-marut perparkiran di Makassar? Tata kelola, regulasi, atau keberanian politik untuk menertibkannya? Silakan jawab. Kalau saya semua. Hah? Yang pertama dari sisi regulasi. Ya. Dari sisi regulasi ini tumpang tindih. Dari ada 3 OPD yang merasa punya kewenangan untuk memungut PAD dari sektor parkir. Siapa-siapa aja tuh? 1 PD Parkir dari sisi tarif jasa harian. Oke. Yang kedua, Dinas Perhubungan juga sudah mengajukan peraturan daerah untuk salah satu isinya memungut retribusi parkir. Ya. Yang ketiga adalah Bapemda yang selama ini juga sudah melakukan pemungutan yang namanya pajak parkir. Nah, bagi saya ini membingungkan sekaligus menjadi kompetisi yang tidak sehat bagi mereka-mereka ini, yang 3 komponen ini. Yang ujung-ujungnya dikorbankan adalah masyarakat. Nah, seperti itu. Metode pemungutan beda. Orang bingung. Nah, kalau PD parkir, karcis. Kalau PD parkir, kalau PD parkir itu kan dia di tepi jalan umum. Oke. Itu menggunakan karcis, menggunakan jukir. Kalau di Bapemda itu bulanan. Tapi semua menurut saya ini aneh menurut saya. Di Bapemda misalnya, katakanlah pajak parkir. Waktu pertama terpilih menjadi anggota DPR, kami di Komisi B turun melakukan sidak. Beberapa tempat, tidak apa-apa saya sebut saja namanya. Aja. Expos misalnya. Di Petarani. Di Petarani. Cafe Daun misalnya yang di jalan nama-nama burung sana. Nama-nama hewan. Suprat ini. Apa sih namanya? Dekat-dekat kanal situ. Gagak situ. Gagak, oke. Nah, di Expos itu pajak parkir yang dilaporkan, kalau saya tidak salah ingat itu, mobil katanya per hari tidak sampai 5, motor tidak sampai 10. Ini kan aneh. Sementara kalau kita lihat ratusan motor, puluhan mobil setiap hari. Dan ini tidak dilaporkan.
Uang haram dong kalau gitu. Nah, makanya saya bilang yang dia bayar kalau tidak salah ingat saya itu cuma 500.000 per bulan. Iya. Sementara potensi parkir yang ada di tempatnya itu luar biasa. Ini kan kacau namanya nih, yang seharusnya menjadi potensi pendapatan itu tidak jadi pendapatan. Yang kedua, kalau persoalan parkir jangan semata-mata lihat PAD, bos. Kenapa? Karena banyak orang yang cari hidup di situ. Jukir itu jumlahnya ribuan, Pak. Hampir Kalau 1.700 misalnya, ya? Hampir 1.700-an, hampir 2.000 lah. Hampir kurang lebih 2.000. Laporan PD parkir itu kurang lebih 2.000. Itu yang terdaftar loh. Banyak yang tidak terdaftar. Jukir liar misalnya dianggap jukir liar. Mereka cari hidup di situ. Kalau ini tidak diatur dengan baik, kalau misalnya ini full digitalisasi kemudian tidak memberdayakan mereka, apakah kita mau tingkat kriminal di Kota Makassar meningkat? Kan pertanyaannya di situ. Karena ada congkel-congkel lagi mobil. Iya kan masalah. Target PAD naik, kota semraut, pengangguran meningkat dengan cara digitalisasi itu. Nah, ini parkir sering disebut lahan basah. Ya. Seberapa besar sebenarnya potensi PAD parkir Makassar jika dikelola secara ideal dan juga transparan? Ini targetnya ini. Iya. Saya coba bacain ya, targetnya ARA, direktur utamanya Perumda Parkir itu 800 miliar. Hitungannya 1.000 aja per kendaraan dikali 365 hari, dikali dengan banyak manusia yang ada di Kota Makassar itu bisa dapat 800 miliar. Ini masuk akal nggak? Kalau ini terkelola dengan baik, tidak ada tumpang tindih kewenangan, full kewenangan ada di PD parkir misalnya, itu masuk akal. Tapi kalau kondisi sekarang menurut saya ini masih muluk-muluk. Menurut saya, kecuali kalau Perda ini kan sementara kita ajukan Perda untuk pengelolaan parkir, tetapi belum bisa jalan. Nanti di tahun depan baru running ini Perdanya. Nah, begini Bung. Di Makassar itu jumlah kendaraan kurang lebih 2 juta. 2 juta kendaraan. Motor kurang lebih 1,5 1,6. Itu data BPS ya? Itu data yang dilaporkan oleh pemerintah kota ke DPR. Oke. Mobil jumlahnya kurang lebih 300.000. Ya. Sehingga total 2 juta. Kalau mereka ini bayar parkir Rp2.000 per hari, satu hari misalnya satu kali parkir saja, Rp2.000 kali 2 juta kendaraan, itu berapa? 4 miliar Pak per hari. Katakanlah setengahnya saja, berarti 2 miliar per hari. Kali 1 bulan, kali 30, berarti sekitar 60 miliar per bulan, kali 12. Maka masuk akal lah itu target yang 800 miliar kalau regulasi dan kewenangan serta nawaitu niat yang mengelola. Dulu Anda bilang nawaitu, emang Anda melihat ada yang kurang ada yang kurang bagus gitu nawaitunya? Ya kalau menurut saya sih namanya manusia Pak, godaan karena melihat uang banyak itu potensinya besar Pak. Dalam bentuk apa tuh mereka bisa main? Banyak kebocoran selama ini ya. Ya. Selama ini misalnya contoh, yang sebelum direksi, yang sekarang ini direksi sebelumnya, tukang parkir nyetor katakanlah 50.000 satu titik. Yang sampai di kantor tidak sampai di situ, tidak sampai 50.000. Itu kan kebocoran. Itu satu titik. Jadi kalau banyak titik, nah begitu. Kemudian belum lagi ada titik parkir yang tidak didaftar resmikan. Jadi dia belum terdaftar. Jadi belum masuk dalam data potensi dari PD parkir maupun Bapemda, tetapi tetap ada setoran. Nah itu kan tidak jelas larinya kemana. Ya macam itu yang saya maksud. Ini fakta di lapangan ya. Selama puluhan tahun parkir berkembang sebagai budaya informal yang melibatkan kelompok miskin kota dan mafia parkir. Saya sebut ada mafia parkir lah. Apakah DPRD melihat ini sebagai sekedar pelanggaran atau persoalan sosial ekonomi yang lebih kompleks? Jadi kalau saya melihat begini, ini persoalan sebenarnya ada orang yang bukan merupakan kewenangannya mengurusi parkir, dia urusi parkir. Kayak misalkan saya sebut kayak tadi di Sub sama Bapenda ya. Kalau itu sih dari sisi regulasi sebenarnya ada cantolannya. Tinggal bagaimana wali kota, Pak Wali ini mengkolaborasi ketiga komponen ini, 3 OPD-nya ini untuk siapa yang lebih fokus mengurus parkir. Ya kalau ada kata parkir ya PD parkir lah. Tapi Bapenda juga ada namanya pajak parkir.
Oh. Kalau begini kan, kalau PD parkir tidak berhak untuk memungut pajak. Yang berhak memungut pajak itu adalah pemerintah. Pemerintah. Iya, dalam hal ini Bapemda. Kan begitu? Terus kalau di sub apa di situ sebutannya? Retribusi parkir ini kan kacau, makanya harus ada satu regulasi yang bisa mengatur ke semua hal ini. Nah, Wali kota sadar nggak ini? beliau atensi sekarang. Jadi sejak kita koordinasi dengan dalam membuat perda itu harus koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, ada harmonisasi. Nah ini bolak-balik akhirnya Pak Wali sadari bahwa ada tumpang tindih kewenangan di situ. Tetapi kalau saya lebih dari itu, ini kan persoalan pengangguran ini. Yang kedua persoalan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menguasai parkiran di wilayah-wilayah tertentu. Katakanlah jangan jauh-jauh, sepanjang jalan di depan ini, boulevard ini banyak oknum-oknum yang bermain di situ banyak, sehingga kadang-kadang PD parkir maupun dinas perhubungan itu tidak mampu menindaki secara komprehensif. Hanya hari itu saja, besok melanggar lagi. Yang kedua adanya saling lempar tanggung jawab. Katakanlah misalnya dinas perhubungan bilang begini, enak saja PD parkir kita yang mau tertibkan karena macet, kau yang ambil uangnya. Di sisi lain PD parkir juga bilang memang aturannya seperti itu, Anda yang mengatur lalu lintas. Saya memungut uang ini kan harus harus diatur baik-baik ini oleh regulasi maupun kebijakan dari wali kota. Karena kalau tidak ini akan kacau ini, Pak. Saya melihat parkir ini bukan cuma potensi pendapatan. Kalau potensi pendapatannya ini besar sekali. Bisa ratusan miliar memang per tahun ini. Bisa sekali kalau dikelola dengan baik. Yang kedua, Pak, jangan korbankan ini jukir-jukir ini dengan sistem yang mau diterapkan. Kalau digitalisasi full berarti mereka tidak dilibatkan. Dulu. Anda bilang jangan korbankan jukir. Ya. Nanti ada kesan Anda ingin kampanye. Dapil Anda di mana? Saya dapil 2. Oh, berarti udah lanjut. lanjut kalau gitu lanjut aja. Kami kan di daerah sana itu kan saya terus nggak ada ya. Kurang di situ. Ya. Paling Potere ya gitu kan. Bukan daerah-daerah. Bukan. Di sini kan. Tetapi kan ini perlu karena begini. Sekarang coba perhatikan di Kota Makassar. Laya lawan Lembo. Kacau. Perang kelompok. Sapiria lawan Borta, bakar-bakaran rumah. Dapil Anda itu? Ya ini dapil saya. Kenapa terjadi begitu? Tingkat pengangguran yang tinggi. Coba sekarang, kejadian di sana akan bisa menular ke tempat-tempat lain kalau pemuda-pemuda kita itu tidak nganggur, ada kerjaan, tidak ada aktivitas, tidak ada pendapatan. Kan begitu. Nah kalau misalnya mau dikasih menganggur ini teman-teman jukir, waduh. Wah bisa ribut. Biaya besar lagi kita keluar untuk biaya sosialnya. Bisa ribut. Nah ini kan ada lagi nih program barunya Perumda Parkir. Ya. Ada program digitalisasi dan integrasi pajak kendaraan. Nah kira-kira nih, apakah langkah ini sudah matang secara kebijakan atau masih sebatas target PAD lagi? Kalau dari sisi kebijakan menurut saya belum. Kenapa? Karena regulasinya ini sementara mau disusun. Berarti kan belum tuntas. Belum bisa jalan. Iya kan? Cuma wacana doang berarti. Masih wacana sekarang ini. Ya. Nah, kita di komisi memang mendorong itu di Komisi B supaya regulasinya ada, aturannya ada, tetapi menurut Kementerian Hukum dan HAM harus harmonisasi di tingkat internal pemerintah kota. Itu yang saya maksud tadi, ada 3 komponen ini. Parkir, Dishub, Bapenda. Iya. Itu dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri yang bilang harmonisasi dulu ini harus ada kebijakan dari wali kota. Nah makanya terpending ini perdanya pengelolaan parkir ke tahun depan. Nah yang kedua, kalau kita terapkan ini konsep full murni seperti itu, terus ini jukir mau dikemanakan? Mau dikasih menganggur? Ya tadi kekhawatiran Anda masalah sosial lagi dong. Ya masalah sosial, kriminal dan lain sebagainya. Kalau saya saranku, ini jukir-jukir yang terlanjur ada sekarang, terdata sekarang itu warga Kota Makassar yang harus diberdayakan. Tetap dia difungsikan. Fungsinya apa? Mengatur kendaraan di sepanjang jalan, misalnya yang dikelola oleh pemerintah kota perparkirannya. Nah, nanti kita gaji sesuai UMR. Kan aman kalau seperti itu. Mampulah kota ini. Mampu kalau misalnya 800 miliar. Mampu sekali.
Ya, sebagai anggota DPRD, apa posisi Anda? Mendukung penuh, mengkritisi, meminta penyesuaian konsep penataan parkir saat ini? Kalau kami ini kan, kalau saya secara pribadi ini dalam posisi mengawasi dan mengkritisi, tentu kita kritisi supaya jadi lebih baik, kan? Tentu kita dukung kalau itu menguntungkan seluruh pihak. 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar kritik anggota pihak DPRD didengar sama Perumda Parkir? Jujur ya, ya. 7. 7. Ya. 3-nya kenapa? Ya, saya tidak tahu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yang pasti tugas kami sebagai anggota DPR menyampaikan, tugas kami menyampaikan apa yang menjadi keresahan kami dan aspirasi dari masyarakat. Ya terserah mereka. Tapi kami akan kawal. Apa yang didapat? Aspirasi apa sih yang Anda dapatkan ketika Anda terjun di lapangan ngobrol sama jukir? Apa sih kekhawatiran mereka? Banyak. Salah satunya ini kan digitalisasi ini kan sudah sekian lama ini ide muncul. Dari zamannya dari pemantau wali kota. Ya, kekhawatirannya mereka itu adalah tidak diberdayakan lagi, hilang mata pencaharian, hilang pendapatan. Sementara mereka punya anak, punya istri, ngontrak rumah, cicil motor, mau makan. Nah kalau ini full diterapkan seperti itu, ujung-ujungnya apa? Kriminal. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah kota. Tidak bisa seenak-enaknya mau. Saya secara pribadi pasti akan melawan ketika jukir itu dihilangkan. Kalau saya edukasi mereka Supaya bisa mengatur kendaraan dengan baik, supaya jujur dalam penyetoran, supaya tertib dalam melayani. berarti saya bisa katakan Anda kurang sepakat kalau ada digitalisasi parkir. Saya sepakat digitalisasi sepanjang diberdayakan jukir. Dan terus posisinya apa mereka di situ? Mengatur kendaraan. Oh, mengatur saja. Mengatur saja, jangan memungut. Kalau kata Ahok waktu dia atur parkir di Menteng, itu Ahok bilang bahwa parkir itu merupakan habit budaya ya. Ya. Jadi harus memang dipaksa. Ya. Nah, orang Makassar bisa nggak dipaksa? Mana bisa orang Makassar dipaksa diatur-atur? Itulah gunanya regulasi, kan seperti itu. Karena regulasinya nggak ada, makanya mereka nggak mau dipaksa. Iya. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya regulasi ada, kemudian yang kan begini sederhananya, di lapangan itu yang sering melakukan pemaksaan kehendak, minta maaf ini adalah teman-teman dari jukir. Oke. Nah kalau mereka yang atur pasti ikutlah pengunjung ini, tolong diparkir di sini, nanti ditatakan, diaturkan. Anda sudah bahasakan ini sama Perumda Parkir? Belum. Oke, mudah-mudahan ini saya minta mereka nonton nanti nih ya. Oh, siap. Mereka harus nonton karena nanti mereka juga akan kita ajak ngobrol di kursi Anda. Bang. Ya hal harus dipikirkan. Jangan semata-mata karena target PAD dikorbankan kesemrawutan, dikorbankan kemacetan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sistem digitalisasi itu jalan, tetapi ada orang yang ditugasi untuk mengatur kendaraan. Supaya apa? Supaya tidak macet, supaya tidak semrawut. Orang yang disuruh atur kendaraan ini adalah jukir, supaya mereka tidak kehilangan pekerjaan. Kan begitu? Ya. Tetapi perlakukanlah jukir ini sebagaimana mestinya, supaya mereka mau. Kalau kita gaji seadanya 1 juta, 2 juta, pasti tidak mau jukir karena pendapatan yang dia terima hari ini itu lebih besar daripada yang kamu gajikan. Idealnya, contoh ya, Ya. depannya Kopi Zone, hometown, Ya. itu ada 2 sampai 3 orang Pak jukir. Ya. Ngobrol-ngobrol tuh nggak berapa per bulan? 6 juta. Ya makanya kalau di bawah UMR ini mau digajikan mereka, Nggak pasti mau. mereka tidak mau lah. Apalagi yang di Cafe Agung, yang di Toko Agung. Waduh, itu udah bertingkat-tingkat rumahnya mereka. Betul. Di Samsat, Bapenda, Ya. Mapanyuki, lebih gila lagi Pak. Depan mall. Ini juga yang depan mall ini. Depan mall mana nih? Mall Panaku, Kang. Oke. Ini sudah kami panggil RDP, tetapi sepertinya tanggapannya nih pihak pengelola mall ya kurang respon lah. Kenapa? Padahal kami hanya minta, kan mayoritas yang parkir di sepanjang keliling mall itu mayoritas adalah pengunjung dan karyawan mall. Ya kan? Itu yang membuat macet. Kami minta kepada pengelola mall itu, satu,
himbau kepada karyawan untuk memarkir di dalam. Yang kedua, pengelola parkir yang ada di dalam mall itu kami minta jangan terapkan tarif progresif untuk karyawan supaya tidak ada kendaraan yang parkir di luar. Kasih langganan dong. Nah, itu satu. Yang kedua, kami bukan hanya Mall Panakukang yang kami kritisi. Ini kan mereka tanggapannya, kenapa Mall Panakukang saja? Oh tidak, bukan cuma Mall Panakukang. Semua itu tadi yang kita bahas, yang mengganggu, yang membuat kemacetan, semrawut kota, itu yang kita mau tata, bukan cuma Mall Panakukang. Ngapain cuma mall yang kita mau urusin? Terus gini, ini apakah Pemkot dan DPRD sudah menyiapkan skema perlindungan sosial nggak atau alih profesi bagi jukir yang terdampak nanti? Kira-kira nih, misalkan dipaksa nih barang digitalisasi, pakai QRIS pembayaran. Kira-kira Anda udah punya gambaran nggak? Nanti mereka dialihkan kemana kira-kira? Kalau saya sudah pernah sampaikan ini ke PD Parkir periode sebelumnya. Yang pertama, jadikan mereka karyawan tetap di PD Parkir. Oke. Jadikan karyawan tetap dengan gaji yang tidak di bawah UMK atau UMR. Jangan di bawah itu supaya mereka mau. Buat mereka ini tidak lagi menjadi orang yang dipandang preman apa segala macam. Jadikan mereka ini karyawan, pegawai, kasih baju pakaian yang betul-betul mencerminkan bahwa mereka ini bukan kriminal. Kan begitu? Libatkan. Kemudian dia dilibatkan dalam hal pengaturan kendaraan di sepanjang lokasi parkir supaya ada kerjanya, supaya tidak macet, supaya tidak semrawut. Yang ketiga, kan namanya mereka kerja, wajib hukumnya untuk didaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau itu sudah dilakukan, saya hakul yakin teman-teman jukir itu mau, tapi pendapatannya jangan di bawah UMR. Di sisi lain nih, kalau misalkan sistem lama dibiarkan, parkir liar akan terus menguasai badan jalan dan memicu kemacetan, apakah DPRD menilai pendekatan selama ini terlalu permisif? Saya harus katakan ini. Iya, betul. Karena begini, banyak oknum yang terlibat, banyak oknum dari segala macam instansi. Instansi berarti saya sebut aja 3 ya. Instansi PD Pak Perumda Parkir diisup sama Bapenda. Selain itu ada juga, banyak juga penguasa-penguasa wilayah. Ormas-ormas? Ormas saya lihat kalau ormas sih ada mengelola parkir tetapi tetap tertib untuk menyetor. Tetapi oknum-oknum ini di lapangan ini yang keberanian dari pemerintah kota untuk menindaki secara tegas ini yang perlu dimaksimalkan. Saya akan tanyakan sama Anda ini soal mafia parkir. Wah, ini mulai ke jurang kita nih. Banyak yang percaya bahwa masalah parkir bukan di jukir, tapi di aktor besar di belakangnya. Sejauh mana DPRD Kota Makassar berani mendorong pembongkaran jejaring mafia parkir ini? Anda barusan katakan tadi. Kalau misalnya sistem yang mau diterapkan ini jalan, regulasinya selesai tahun depan, kemudian diterapkan, mafia parkir, orang-orang di belakang-belakang jukir ini pasti akan tersingkir dengan sendirinya. Dia mau dapat apa? Orang semua bayar pakai aplikasi. Kau mau dapat apa? Jukir semua diberdayakan? Iya kan? Kau dapat apa? Pasti akan hilang dengan sendirinya ini oknum-oknum atau mafia-mafia parkir. Terus terang memang banyak mafia-mafia parkir. Tapi mereka juga selain digitalisasi, mereka punya wacana mau dikasih parkir berbayar apa berlangganan? Parkir berlangganan itu kalau dia bayar setiap bulan. Inilah salah satu sengketa antara Bapemda dengan PD Parkir. PD Parkir itu pajak parkir berlangganan, Bapemda itu pajak parkir bulanan. Nah, ini yang rugi nanti pengusaha. Makanya saya bilang harus ada regulasi, kemudian Pak Wali Kota nanti akan lebih tegas. Ini yang kelola. Berarti tinggal ini masalah hanya ada di tangannya Wali Kota ya, API ya? Bukan. Harus selesai dulu regulasinya yang tahun depan. Perda pengelolaan parkir. Kita ini terus terang dari pertengahan bulan lalu kita sorong ini perda. Tetapi bolak-balik harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, mereka selalu mengembalikan karena itu tadi 3 OPD yang saling
mau mengelola parkiran ini ya karena mungkin dianggap lahan basah sehingga mereka berlomba-lomba. Tapi saya ingatkan satu hal kepada semua siapapun yang mengelola parkir. Terutama yang 3 lembaga ini. 3 lembaga ini. Jangan karena persoalan PAD kita korbankan kesemrawutan, ketertiban, kemacetan kota. Jangan cuma karena target PAD yang ratusan miliar kita korbankan jukir, membuat banyak orang pengangguran, membuat tingkat kriminal bertambah. Tidak boleh lempar tanggung jawab, bukan urusan saya itu, urusannya para penegak hukum. Tidak bisa. Kau pecah piringnya orang. Enak aja. Tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jika parkir dikelola profesional ya, pendapatan jukir kan justru lebih besar dan stabil. Oh iya. Kata Bangda menawarkan model kemitraan resmi dengan juru parkir. Apakah hal ini juga dipikirkan oleh Pemkot atau diwacanakan oleh teman-teman DPRD? Kalau kami sudah wacanakan itu, kelola dengan baik, jukir yang tadi saya bilang, jukirnya ini perlakukan sebagaimana mestinya sebagai pegawai perusahaan daerah, lengkapi dengan atribut, bukan atribut yang sekadar rompi yang orang pikirnya. Kira-kira mampu emangnya mereka? Masa tidak mampu dengan pendapatan seperti itu? 800 miliar misalkan? Iya, masa tidak mampu? Ini baru bisa dihasilkan kalau parkiran itu dikelola oleh Perumda Parkir. Mau siapapun pengelolanya, mau Bapemda misalnya, mau PD Parkir, mau siapapun, kalau kita konsisten dengan itu aturan, kemudian pemberdayaan, saya kira jalan semua. Sangat tinggal niat kita. Iya, soalnya ada di sub, ada Bapenda, agak susah juga ya. Iya, makanya Kementerian Hukum dan HAM itu mengembalikan selalu kalau kita harmonisasi, dia bilang selesaikan dulu di internal pemerintah kota. Baku atur aja deh, gitu kan? Kebijakan wali kota baru kembali ke sini. Kan tidak bisa perda jalan kalau tidak diharmonisasi di kementerian. Nih, saya mau tanyakan, apakah DPRD membuka opsi nih ya? Ya. Penggajian tetap jukir, Ya. atau sistem bagi hasil digital, atau koperasi jukir berbasiskan wilayah? Ayo, mana yang enak kira-kira? Kalau saya sih lebih bagus menurut versi saya. Bagaimana caranya kita angkat harkat dan martabatnya ini teman-teman jukir? Caranya adalah jadikan yang pertama, jadikan dia pegawai tetap yang punya seragam PD parkir yang gagah itu, gaji dengan layak tetap, ikuti aturan di penggajian di Kota Makassar, itu laksanakan. Daripada sistem bagi hasil, di situ potensi untuk kong kali kong besar lagi. Bagi hasil sebentar kita tidak tahu hasilnya bagaimana, baginya bagaimana. Susah bagi-baginya. Susah. Kalau saya sistem penggajian, kalau menurut saya sistem penggajian, kenapa? Karena saya ada pengalaman begini Bang. Waktu pernah di perusahaan daerah, ada beberapa, kita tahulah teman-teman di utara, yang dulunya ini di lorongnya dianggap dia lagi bikin masalah. Tiba-tiba saya angkat jadi pegawai di perusahaan daerah, PD Pasar lah. Ya, PD Pasar. Saya sebutnya PD Pasar udah. PD Pasar, pakaian seragam. Diam langsung. Orang semua kaget Pak di daerah. Bisanya jadi pegawai ini. Ini kan luar biasa Pak. Kita angkat harkat martabatnya orang, penilaian orang terhadap dia itu berubah. Status sosialnya terangkat. Terangkat Pak. Karena hanya dengan busana ada logo Pemkot Makassar. Itu. Tidak lagi misalnya begadang minum ballo setiap malam karena ada aktivitas pagi. Yang kayak begitu yang saya maksud. Berarti kasih modal baju aja, yang penting ada baju PDH-nya logo Pemkot ya. Iya, tapi resmikan sebagai pegawai, jangan sekedar baju SK kan. Ya, angkat sebagai pegawai. Kayak kemarin P3K. Iya, keren lebih seperti. Nih, apakah penataan parkir di Makassar selama ini, saya harus tanyakan ini ya. Apakah penataan parkir di Makassar selama ini lebih takut pada konflik sosial atau justru takut menyentuh kepentingan elit tertentu? Kalau saya sih, kalau kepentingan elit bukan di situ. Yang lebih pada konflik. Konflik sosial, karena begini, setiap titik parkir itu ada kelompok-kelompok geng-geng kecil yang kuasai. Pimpinan gengnya itu rata-rata kalau bukan, ya banyak sih yang orang berseragam. Banyak orang berseragam sebenarnya yang membekingi
Jukir. Jukir itu berseragam itu ya bisa jadi dari 3 instansi itu atau bisa jadi dari instansi lain seperti itu. Nah, ini potensi konfliknya kalau tidak dilakukan edukasi, tidak ada regulasi yang mengatur memang besar. Tetapi kalau ada regulasi kemudian edukasi ke Jukir itu bagus, saya kira potensi konflik itu bisa diminimalisir. Jika Anda harus memilih satu prioritas utama, Ya. mana yang lebih dulu dibenahi? Peningkatan PAD, ketertiban kota, atau kesejahteraan juru parkir? Kalau saya yang pertama adalah ketertiban kota, kesemrawutan kota, dan kesejahteraan jukir. Karena kalau ini 2 bisa kita benahi, maka otomatis PAD dalam sektor parkir itu akan meningkat. Kenapa? Kalau kota kita aman, kalau kota kita tidak semrawut, investor banyak masuk, berarti jumlah potensi pendapatan dari sektor parkir karena banyaknya investasi yang masuk di Makassar itu meningkat. Tapi kalau sekarang misalnya tujuan utamanya hanya PAD tanpa melakukan upaya mengurangi kesemrawutan, kemacetan, ketertiban di sepanjang jalan, kemudian jukir diabaikan, saya kira sesaat saja ini PAD meningkat. Di belakang ujung-ujungnya investor lari, tingkat kriminal meningkat, uang yang dihasilkan dari ini hanya untuk menangani ini semua potensi-potensi masalah yang muncul. Sepakat nggak kalau masalah perparkiran ini ada di 5 besar masalah di Kota Makassar? Iya. Karena begini banyak kaitannya. Yang pertama saya bilang tadi, kalau orang menganggur, jukir ini tidak punya pendapatan, maka kriminal meningkat, perang kelompok meningkat. Kemudian yang kedua, kalau parkiran kayak kayak di Alaska sepanjang ke sana ini, itu pengayoman macet, ini kan yang tidak bagus wajahnya adalah pemerintah kota. Kalau pemerintah kota kurang bagus wajahnya, maka investasi akan berpikir untuk masuk ke Makassar. Kan begitu? Yang dirugikan ya kita semua. Kalau di teman-teman di DPRD sudah menerima roadmap realistis dari Perumda Parkir Makassar untuk menata parkir dalam 1 tahun sampai 2 tahun ke depan agar tidak sekedar wacana? Belum. Oh belum. Ya. Jadi yang mereka ada sama kami itu hanya laporan pencapaian target. Ya, yang kayak ini. 800 miliar ini? Ya, yang kayak begitu. Belum ada roadmapnya? Belum. Ini PD parkir mau dibawa kemana? Belum. Anda mau minta nggak supaya lebih enak Anda mempelajari di DPRD? Justru kami senang kalau diserahkan rencana mereka untuk penataan parkir sampai berapa tahun ke depan. Bagus. Tapi mereka ini saya lihat agak tertahan karena bukan ditolak sih, disuruh koordinasi ulang ini terkait dengan perda pengelolaan parkirnya. Jadi mereka udah bete duluan mungkin ya? Baru mau digas lagi nih awal tahun. Pesan Anda untuk juru parkir di lapangan yang saat ini merasa terancam dengan kebijakan digitalisasi apa? Iya, jadi kalau saya buat teman-teman juru parkir, kita semua ini harus siap menerima perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu dengan konsep digitalisasi itu adalah salah satu perkembangan yang positif. Jangan khawatir karena tentu pemerintah kota tidak mungkin dan harus kita ingatkan untuk tidak memberdayakan teman-teman semua. Kesejahteraan teman-teman itu harus, menurut saya dari awal saya sampaikan, itu lebih utama daripada hanya sekedar target PAD yang dikejar dengan segala macam cara. Tidak usah khawatir karena kami di DPR pasti akan membackup sepenuhnya keberadaan teman-teman. Yang penting teman-teman mau diatur, yang penting teman-teman mau diedukasi, seperti itu. Terus pesan Anda untuk publik Makassar, apakah kita siap berubah dari parkir semrawut menuju sistem tertib meski harus meninggalkan zona nyaman yang lama? Untuk berubah ke hal yang sifatnya radikal itu kan kadang-kadang memang orang kaget dan butuh adaptasi. Nah, sehingga warga Makassar saya kira dengan sistem seperti ini harus siap dengan pola-pola baru yang tujuannya untuk kepentingan kita bersama. Siapa yang sering marah-marah kalau macet di sepanjang jalan? Warga Makassar juga kan?
Nah kalau kau Yang parkir mobil mah enggak. yang parkir mobil seenaknya, Iya. Iya. Enggak. yang Bodo banyak amat. duit, Ha-ha. masyarakat bawah kita, Ya ngeluh. yang ngeluh. Makanya semua harus siap. Karena kalau tidak, potensi apa ya? Ini kan kalau dibiarkan juga konflik, potensi konflik itu ada. Terus apakah DPRD siap berdiri di depan jika penataan parkir ini menimbulkan resistensi dan konflik di lapangan? Ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Iya, tentu kan sebagai orang yang dipilih oleh rakyat harus berani mengambil tanggung jawab. Ntar kalau ada dipanggil sama perumda parkir lewat bawah meja, ntar diem. Nggak mungkin lah. Hah? Nggak mungkin Nah, lah. kalau kecurigaan itu kan pasti ada lah. Iya, tapi kalau kami Di Komisi B enggak? Komisi B untuk kepentingan pengelolaan parkir dan kepentingan jukir kesemerawutan kota Terlalu beresiko ya kalau Anda mau main mata ya di situ ya, masuk angin. dan belum pernah ada kepikiran seperti itu. Karena kami juga resah, anggota saya juga banyak tukang parkir. Jadi, Dulu anggota. tim saya Ber- ada Anda juga tukang parkir. Anda masuk, maaf kalau saya bilang mafia nggak mau disebut itu. Bukan, itu tim yang kerjanya aktivitas kesehariannya tukang parkir, sehingga Anda kelola dengan baik atau enggak? bukan mengelola, sehingga saya tahu kehidupannya. Oh. Saya tahu ada namanya Pak Bahar, itu di Bunga Jabiru, kerjanya tukang parkir. Berapa orang anggota Anda yang tim Anda yang jadi tukang parkir? Nggak tahu berapa orang, yang jelas ada beberapa. Berarti lah sama kayak Kak Mus juga begitu ya, yang kerjanya memang tukang parkir. Iya, mantan anggota DPR aja, Kak Mustafa Irate juga mantan anggota DPR aja masih pernah nolong orang menjadi kerja sebagai jukir. Iya. Berarti sehingga apa ya? Kami ini ini tahu. resmi, tim Anda resmi sebagai jukir. Iya. Oke, saya tarik kata-kata saya tadi terkait dengan Dia pertanyaan mafia. Jukir di seputaran Ahmad Yani. Saya tahu lah bagaimana kehidupannya, dia punya anak, sudah punya Berapa cucu. per hari? Saya tidak pernah tanya kalau per hari. Tolong ditanya dong nanti. siap. Oke, menata parkir bukan hanya soal sistem dan juga angka ya. Iya, betul. Ini soal keberanian menertibkan yang kuat tanpa mengorbankan yang lemah. Kota yang tertib adalah kota yang adil. Semoga diskusi ini bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Terima kasih Bung Basdir Siap. sudah hadir di mendiskusikan krusial PDA Parkir di Makassar. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan capek-capek saya undang lagi. Siap. Makasih.